Halo semuanya, selamat datang di sesi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin dari mana asal kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik kap mesin mobil Anda? Atau gimana cara kerja pembangkit listrik yang menyuplai seluruh kota kita? Hari ini kita bakal menguak misteri tersebut. Kita tuh sering banget ngelihat api, tapi jujur aja, jarang dari kita yang benar-benar paham apa yang sebenarnya lagi terjadi di tingkat molekuler. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita membakar sesuatu? Mari kita bedah pertanyaan mendasar ini. Kita akan lihat gimana setetes bahan bakar bisa berubah secara spektakuler jadi energi kinetik dan thermal raksasa yang pada dasarnya menggerakkan seluruh dunia modern kita. Ini murni keajaiban sains yang hebatnya bisa kita hitung dan prediksi dengan sangat presisi. Poin krusialnya di sini, pembakaran itu bukan sekedar nyala api biasa ya. Ini tuh tarian molekuler berkecepatan tinggi yang lumayan brutal. Di dalam sana, atom-atom saling menghancurkan ikatan kimia lama mereka cuma buat bikin ikatan baru. Nah, dari proses pemutusan dan pembentukan inilah energi panas yang luar biasa masif dilepaskan ke lingkungan. Untuk ngebongkar sains di balik nyala api ini, kita bakal ngelewatin 6 tahapan. Mulai dari melihat bahan-bahannya, cara dapat pembakaran sempurna, melacak panas yang tersembunyi, menyeimbangkan energinya, batas suhu mutlaknya, sampai akhirnya kita bahas kekacauan dari pembakaran itu sendiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama, bahan-bahan pembakaran. Jelas kita butuh bahan fisiknya dulu buat memicu percikan api. Pahlawan utamanya tentu saja bahan bakar hidrokarbon. Coba deh Anda perhatikan angka-angka perbandingan ini. Menarik banget loh ternyata, bahan bakar alternatif kayak LNG atau etanol itu punya kandungan energi per liter yang lebih rendah dari bensin biasa. Secara fisik, ini berarti Anda butuh tangki bensin yang jauh lebih besar di mobil Anda buat nempuh jarak yang sama kalau pakai etanol. Jadi, walaupun harga per liternya mungkin kelihatan lebih murah, ukuran yang paling penting itu sebenarnya adalah biaya per unit energinya. Tapi bahan bakar sendirian nggak akan nyala tanpa oksigen dari udara. Masalahnya gini, setiap molekul oksigen yang kita tarik dari udara bebas, itu selalu ngebawa 3,76 molekul nitrogen. Nitrogen ini ibarat tamu tak diundang di sebuah pesta. Dia nggak ikutan terbakar, tapi masuk ke ruang mesin dalam keadaan dingin, menyerap panas berharga dari pembakaran kita, dan akhirnya keluar gitu aja lewat knalpot sebagai gas panas yang buang-buang energi. Lanjut ke bagian kedua. Gimana caranya para insinyur ngeracik bahan-bahan ini supaya kita bisa dapat pembakaran yang benar-benar sempurna? Di atas kertas, jumlah udara teoretis atau stoikiometri itu ibarat pesta dansa yang super sempurna, di mana setiap satu molekul bahan bakar pasti dapat tepat satu pasangan oksigen, nggak ada yang sisa. Tapi realita di dunia rekayasa kan nggak semulus matematika ya. Para insinyur akhirnya harus memompa apa yang disebut udara aktual. Mereka membanjiri ruang bakar dengan udara berlebih buat mastiin nggak ada satupun molekul bahan bakar yang pelongo-pelongo sendirian tanpa pasangan oksigen. Kenapa udara ekstra ini penting banget? Karena kalau enggak, kita bakal ngadepin pembakaran tidak sempurna. Entah karena pencampurannya kurang rata, waktunya terlalu mepet di dalam mesin, atau kurangnya oksigen. Hasilnya, kita cuma ninggalin partikel karbon yang nggak kebakar, atau jelaga, terus muncul gas karbon monoksida yang beracun, dan yang pasti, ada potensi energi besar yang terbuang sia-sia. Masuk ke bagian ketiga. Mari kita lacak panas yang tersembunyi. Reaktan udah kecampur, sekarang kita cek energi yang tadinya nggak kelihatan. Konsep ini sering disebut entalpi pembakaran. Coba bayangin, jauh sebelum panas pembakaran ini bisa kita rasain secara fisik, sebenarnya ada energi kimia yang super besar terkunci rapat di dalam struktur atom molekul bahan bakar kita. Energi ini pasif, diam, dan cuma nunggu momen buat dilepaskan lewat reaksi kimia. Lihat angka ini. Minus 393,520 kilojoule per kilomol. Gede banget kan? Tanda minus di sini cuma ngasih tahu kita kalau reaksinya melepas panas keluar. Ini adalah jumlah panas masif yang menyembur keluar setiap kali 1 kilomol karbon bereaksi sempurna dengan oksigen jadi karbon dioksida. Inilah tenaga sejati yang memutar turbin dan mendorong piston mesin kita. Dan yang bikin ini makin rumit, saat api menghasilkan air, kita punya dua cara beda buat ngukur total panasnya. Kalau air yang dihasilkan dari knalpot keluar sebagai uap gas, nilainya bakal beda dengan kalau air itu mengembun lagi jadi cairan. Nilai kalor atas atau HHV menangkap tambahan energi ekstra dari embunan tersebut. Memahami dua perbedaan ini benar-benar krusial buat para insinyur, biar bisa ngitung efisiensi mesin secara akurat. Nah, di bagian keempat ini kita perlu menyeimbangkan buku energi dari sistem pembakaran kita.
Sesuai hukum kekekalan energi, di mana energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, kita pakai 3 langkah simpel ini buat melacak kemana larinya setiap joule energi. Kita tinggal hitung total energi bahan bakar dan udara yang masuk, hitung energi dari ikatan kimia yang dipecah dan dibentuk, lalu kita seimbangkan dengan total energi gas buang yang keluar. Akuntansinya harus seimbang. Bagian kelima, batas suhu mutlak. Dari semua panas yang barusan kita hitung, muncul satu pertanyaan logis. Sebenarnya, bisa sepanas apa sih sebuah api itu? Secara teoretis, kalau kita membakar bahan bakar dengan takaran udara yang mutlak dan super presisi, terus kita jebak 100% panasnya di dalam produk pembakaran tanpa ada yang bocor keluar sedikit pun, kita bakal nabrak dinding fisik ini. Inilah yang kita sebut suhu api adiabatik. Ini adalah suhu maksimal, puncak tertinggi absolut yang bisa dicapai oleh sebuah reaksi kimia. Terus, kenapa mesin mobil kita nggak meleleh kalau gitu? Ya karena di dunia nyata selalu ada panas yang hilang. Tapi yang lebih penting, insinyur sengaja membanjiri ruang bakar dengan udara berlebih itu bukan cuma biar semua kebakar. Udara ekstra itu punya tugas lain, yaitu bertindak sebagai pendingin internal, menyerap panasnya supaya kita nggak secara harfiah melelehkan mesin kita sendiri. Cerdas kan? Akhirnya kita sampai di bagian keenam, kekacauan pembakaran. Sisi yang lebih brutal dari alam semesta lewat kacamata hukum kedua termodinamika. Kalau kita mau ngelacak entropi atau tingkat kekacauan yang dibikin sama nyala api, kita nggak bisa asal tebak. Kita harus mulai dari titik referensi yang benar-benar mutlak, titik nol. Dari baseline absolut ini, kita bisa melacak seberapa kacau gas-gas produk pembakaran ini sebenarnya. Dan ini dia, fakta pahitnya. Pembakaran itu pada dasarnya bersifat merusak. Begitu kita menyalakan api pada bahan bakar, kekacauan yang terjadi secara permanen menghancurkan sebagian dari energi murni kita. Energi yang tadinya bisa kita pakai buat ngelakuin kerja mekanik yang berguna, lenyap, begitu saja, diklaim oleh entropi alam semesta. Nggak bisa ditarik balik. Api emang udah ngebangun peradaban kita selama ribuan tahun, tapi dia selalu dibatasi sama hukum termodinamika ini. Karena kekacauan dari pembakaran ini terus-menerus menghancurkan energi yang berguna, pertanyaannya adalah, gimana batasan fisik ini bakal dorong kita buat nyiptain alternatif energi yang jauh lebih bersih dan efisien buat masa depan? Saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan itu. Terima kasih sudah bergabung, teruslah mengeksplorasi, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.